Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas lanjutan soal-soal untuk P3K ya. Khusus untuk guru agama Islam, yang mana di sini untuk soal-soal yang kita bahas untuk P2 dan P3 yaitu soal-soal situasi kerja sederhana ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Nah, saat mengajar di kelas, seorang guru agama Islam melihat beberapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka tampak tidak tertarik dan kurang berpartisipasi. Guru tersebut ingin mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut? Yang A, melanjutkan metode pembelajaran yang sama karena sudah terbukti efektif. Yang B, mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang C, mengadakan ujian tambahan untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian yang D, menginstruksikan siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran. Nah, dan jawaban untuk soal ini adalah yang B, yaitu mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang mana kita bahas di sini, guru yang berusaha meningkatkan minat dan partisipasi siswa perlu mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Salah satu cara modern yang efektif adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan aplikasi edukasi atau multimedia interaktif. Nah, hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Jadi, jawaban yang pas adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang guru agama Islam ingin mengajarkan konsep penting dalam Islam, seperti akhlak mulia, kepada siswa-siswa SMA. Apa strategi terbaik yang dapat digunakan oleh guru tersebut untuk mengajarkan konsep ini? Yang A, memberikan ceramah panjang tentang akhlak mulia. Kemudian yang B, menggunakan studi kasus dan diskusi kelompok. Kemudian yang C, menugaskan siswa untuk membaca teks tentang akhlak mulia. Kemudian yang D, menyuruh siswa menghafal definisi akhlak mulia. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Dan jawabannya adalah yang B, yaitu menggunakan studi kasus dan diskusi kelompok. Yang mana untuk mengajar konsep-konsep abstrak seperti akhlak mulia, strategi yang aktif dan berfokus pada pemahaman yang mendalam lebih efektif daripada hanya memberikan ceramah. Menggunakan studi kasus dan diskusi kelompok akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, berbagi pandangan mereka dan memahami konsep tersebut secara lebih baik. Jadi jawaban yang pas adalah jawaban yang B. Silahkan jika ada tambahan boleh ditambahkan di kolom komentar. Pada soal berikutnya, nah, seorang guru agama Islam ingin memotivasi siswa-siswanya untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan berbuat baik kepada sesama. Bagaimana guru tersebut dapat mencapai tujuan ini? Nah, yang A, memberikan hadiah kepada siswa yang berperilaku baik. Kemudian yang B, mengancam siswa yang tidak berperilaku baik dengan hukuman. Kemudian yang C, mengadakan seminar tentang kebaikan. Kemudian yang D, menggunakan pendekatan moral dan etis dalam pembelajaran.
Dan jawaban untuk soal ini adalah yang D, yaitu menggunakan pendekatan moral dan etis dalam pembelajaran. Ya. Nah, di sini memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan berbuat baik kepada sesama sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang bersifat moral dan etis. Nah, guru harus menjadi contoh yang baik dan membahas nilai-nilai moral dalam konteks pembelajaran mereka. Nah, hal ini akan membantu siswa memahami pentingnya berperilaku baik secara lebih mendalam daripada hadiah atau hukuman. Nah, kira-kira seperti itu. Dan jika ada tambahan, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru agama Islam yang bekerja di salah satu sekolah merasa kesal karena rekan kerjanya selalu mengkritik metode mengajar yang digunakannya. Guru tersebut merasa perlunya berbicara secara terbuka dengan rekan kerjanya untuk menyelesaikan konflik ini. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi konflik ini adalah yang A, mengabaikan kritik rekan kerja, kemudian yang B, meminta rekan kerja untuk tidak lagi memberikan kritik, yang C, mengadakan pertemuan dengan rekan kerja untuk berbicara secara terbuka, yang D, melaporkan rekan kerja kepada atasan. Nah, dan jawabannya untuk soal ini adalah ya yang C, yaitu mengadakan pertemuan dengan rekan kerja untuk berbicara secara terbuka. Nah, langkah yang paling tepat dalam mengatasi konflik adalah dengan berbicara secara terbuka, yaitu komunikasi dengan rekan kerja yang terlibat. Nah, ini akan membantu memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama ya. Kita lanjutkan. Nah, Pak Andi sebagai seorang guru agama Islam telah mencoba berbicara dengan rekan kerjanya untuk menyelesaikan konflik. Namun rekan kerja tersebut masih terus mengkritik metode mengajar Pak Andi. Langkah selanjutnya yang dapat diambil oleh Pak Andi adalah yang A, menghindari rekan kerja tersebut, kemudian yang B, melaporkan rekan kerja kepada atasan, kemudian yang C, memberi dukungan dari rekan kerja lain, kemudian yang D, memutuskan hubungan kerja dengan sekolah. Nah, coba kita lihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu mencari dukungan dari rekan kerja yang lain. Yang mana di sini jika berbicara secara terbuka dan tidak berhasil mengatasi konflik, nah langkah selanjutnya adalah mencari dukungan dari rekan kerja lain yang dapat membantu mediasi dan memberikan perspektif yang berbeda. Ya, jadi kita langkah selanjutnya itu adalah mencari dukungan dari rekan kerja yang lain untuk bisa menjembatani sebagai media penyambung ya, mediasi agar bisa memberikan perspektif yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, Siti adalah seorang perempuan yang memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Ayah mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagaimana pembagian warisan bagi Siti, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya menurut hukum waris Islam? Yang A, Siti mendapatkan setengah bagian warisan, saudara laki-lakinya mendapat seperempat dan saudara perempuannya mendapat seperempat. Kemudian yang B, Siti mendapatkan sepertiga bagian warisan, kemudian saudara laki-lakinya mendapat 2/3. Kemudian yang C, Siti mendapatkan setengah bagian warisan, saudara laki-lakinya mendapat setengah dan saudara perempuannya mendapat seperempat.
Kemudian yang D, Siti mendapatkan 1/4 bagian warisan, saudara laki-lakinya mendapat 3/4. Kita lihat di sini untuk jawabannya. Yang A yaitu Siti mendapatkan setengah bagian warisan, saudara laki-lakinya mendapat 1/4 dan saudara perempuannya mendapat 1/4. Yang mana di sini menurut hukum waris Islam, jika ada seorang ayah yang meninggal dan meninggalkan anak-anak perempuan dan laki-laki, anak perempuan mendapat setengah bagian warisan, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 1/4. Dalam situasi ini, Siti mendapatkan setengah bagian karena dia perempuan. Nah, saudara laki-lakinya mendapat 1/4 dan saudara perempuannya juga mendapatkan 1/4 bagian. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Bu Ahmad adalah seorang janda yang memiliki 2 putra dan seorang putri. Suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagaimana pembagian warisan bagi Bu Ahmad, putra-putranya dan putrinya menurut hukum waris Islam? Yang A, Bu Ahmad mendapatkan 1/4 bagian warisan, putra-putranya mendapat 3/4 dan putrinya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang B, Bu Ahmad mendapatkan setengah bagian warisan, putra-putranya mendapat 1/4 masing-masing dan putrinya mendapat 1/4. Kemudian C, Bu Ahmad mendapatkan setengah bagian warisan, putra-putranya mendapatkan setengah masing-masing dan putrinya mendapat 1/4. Kemudian yang D, Bu Ahmad mendapatkan 3/4 bagian warisan, putra-putranya mendapatkan 1/4 masing-masing. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang B, yaitu Bu Ahmad mendapat setengah bagian warisan, putra-putranya mendapat 1/4 masing-masing dan putrinya mendapat 1/4. Nah, di sini menurut hukum waris Islam, jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anak, istri jika dia janda mendapatkan setengah bagian warisan, sedangkan putra-putranya mendapatkan 1/4 masing-masing. Dalam situasi ini, Bu Ahmad mendapatkan setengah bagian karena dia janda. Putra-putranya mendapat 1/4 masing-masing dan putrinya juga mendapatkan 1/4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan. Seorang guru agama Islam ingin mengajarkan konsep zakat kepada siswa-siswinya. Ia merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 273 dan mencari penjelasan tambahan dalam hadis. Manakah dari hal berikut yang paling tepat untuk diajarkan sebagai penjelas tambahan tentang zakat berdasarkan hadis? Yang A, zakat hanyalah kewajiban bagi orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Kemudian zakat adalah wajib dikeluarkan pada akhir tahun kalender. Kemudian yang C, zakat adalah bentuk sumbangan sukarela yang tidak diatur dalam Islam. Kemudian zakat adalah hak orang miskin dalam harta orang kaya. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu zakat adalah hak orang miskin dan dalam harta orang kaya. Mana di sini hadis menjelaskan bahwa zakat adalah hak orang miskin dalam harta orang kaya, yang berarti bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Kita lanjut. Nah, seorang guru agama Islam ingin mengajarkan siswa-siswinya tentang adab menuntut ilmu dalam Islam. Ia ingin memberikan contoh konkret yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai sebagai contoh adab menuntut ilmu dalam ajaran Nabi? Yang A, menuntut ilmu adalah kewajiban pribadi yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Kemudian yang B, menuntut ilmu adalah hak istimewa orang kaya. Kemudian yang C, menuntut ilmu adalah ibadah dan seorang guru adalah guru tertinggi. Kemudian yang D, menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana pernyataan D ini mencerminkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, dan kekayaan. Kita lanjutkan. Seorang guru agama Islam ingin menginspirasi siswa-siswinya untuk selalu meneruskan penelitian dan pengembangan ilmu. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai sebagai kutipan dari Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya eksplorasi ilmiah? Nah, yang A, kamu hanya perlu mempercayai apa yang telah diturunkan dalam kitab suci dan tidak perlu mencari pengetahuan lebih lanjut. Kemudian yang B, Allah akan memberikan semua pengetahuan yang kamu butuhkan tanpa usahamu. Kemudian yang C, berjalanlah di bumi ini dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang D, jangan berpikir terlalu banyak. Penelitian dan eksperimen adalah tindakan yang sia-sia. Dilihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu berjalanlah di bumi ini dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam hal pembahasannya, ayat ini mengajak manusia untuk memperhatikan tanda-tanda penciptaan Allah di alam semesta sebagai bentuk penelitian dan eksplorasi ilmiah untuk memahami ciptaannya. Ini mendorong orang untuk mengejar pengetahuan dengan menyelidiki alam semesta. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekian ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja pada kesempatan kali ini. Kita sambung kembali di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya doakan teman-teman yang akan mengikuti tes di bulan-bulan ini, di bulan Oktober nanti, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kelulusan. Baik itu dari P1, P2, P3 ataupun dari jalur umum, semoga bisa lolos semuanya tanpa terkecuali ya. Dan mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. I'm marveling your eyes.